Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pagi, Bu, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas materi mengenai flowchart. Nah, diharapkan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian mampu mengetahui pengertian dari flowchart, mengetahui apa saja simbol-simbol dari flowchart, dan juga mampu membangun flowchart untuk keperluan multimedia interaktif. Oke, kita langsung saja mulai materinya. Boleh di next? Nah, yang pertama itu ada pengertian dari flowchart. Boleh di next slide? Nah, jadi flowchart merupakan penggambaran cara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Boleh di next lagi? Nah, dengan menggunakan flowchart, sebuah permasalahan akan terlihat lebih jelas, ringkas, mengurangi kemungkinan salah dalam penafsiran. Dalam flowchart juga sering digunakan dalam dunia pemrograman. Nah, di dunia pemrograman itu, flowchart dijadikan sebagai suatu cara yang paling efektif dalam menyelesaikan permasalahan untuk dijelaskan kepada orang lain. Boleh di next lagi? Dalam flowchart sendiri itu ada simbol-simbolnya. Tapi sebelum Ibu masuk menjelaskan materi dari simbol-simbol flowchart ini, adakah dari kalian yang tahu ada berapa sih simbol dari flowchart itu? Ada yang tahu? Ya, Bu. Ya, boleh Tegar. Ada berapa? Jadi semua simbol dari flowchart itu ada 12, Bu. Oke, betul banget ya. Jadi dalam flowchart itu ada 12 simbol. Boleh di next? Nah, yang pertama itu ada flow yang digunakan untuk menghubungkan simbol satu dengan yang lainnya. Kemudian ada on-page reference yang berbentuk lingkaran. Nah, di sini itu digunakan untuk penyambungan proses dalam lembar yang sama. Kemudian ada on-page reference lagi, tapi yang bentuknya itu ada kerucutnya gitu di bawah. Nah, kuncinya itu sama, yaitu untuk penyambungan proses, tapi di dalam lembar kerja yang berbeda. Jadi misalkan kalian punya flowchart-nya banyak banget gitu, nggak cukup di satu halaman yang sama. Jadi bisa dibuka halaman yang lain, kemudian menggunakan on-page reference yang berbentuk kerucut itu di bawahnya untuk menandakan bahwa flowchart itu merupakan penyambungan dari flowchart halaman sebelumnya. Kemudian ada terminator yang menyatakan awal atau akhir dari sebuah flowchart. Kemudian ada proses yang bentuknya itu kotak, menyatakan proses yang dilakukan di dalam komputer. Kemudian ada decision itu menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu iya atau tidak. Boleh di next lagi? Boleh di next? Oke, kemudian ada input atau output yang bentuknya itu jajar genjang yang menyatakan proses input-output tanpa tergantung pada peralatan. Nah, jadi input-outputnya itu di dalam komputernya sendiri. Kemudian ada manual operation yang menyatakan proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Kemudian ada dokumen yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Kemudian ada predefined process yang merupakan pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Kemudian ada display yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yang terakhir ada preparation yang menyatakan penyediaan tempat penyampaian suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Boleh di next lagi? Nah, lalu ada contoh dari flowchart. Jadi setelah kita membahas materi yang panjang banget itu, ada contoh dari flowchart-nya itu sendiri. Jadi kan kalian gak mungkin ngebayangin flowchart itu kayak gimana sih sebenarnya. Nah, ada contohnya. Boleh di next? Nah, ini contoh dari salah satu flowchart. Tapi sebelum Ibu menjelaskan dari contoh ini, Ibu mau nanya dulu, menurut kalian, flowchart ini tuh ada satu atau dua sih? Ada yang bisa jawab nggak? Saya, Bu. Ya, boleh. Tasa gimana? Menurut saya ada dua, Bu, karena keduanya itu saling berhubungan. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Saya, Bu. Boleh ya, Pak? Kalau kata saya mah ada satu, Bu. Itu yang bagian lingkaran itu tuh memotong flowchart jadi dua, tapi keduanya tuh saling berhubungan gitu, Bu. Nah, fungsi dari lingkarannya itu tuh buat motong dan menyambungkan kembali si flowchart tersebut, Ibu. Oke, betul banget. Betul banget ya apa yang dikatakan sama Eva, tapi yang dikatakan sama Tasa juga nggak apa-apa ya, soalnya kita masih belajar. Nah, jadi flowchart ini tuh ada satu, tapi kenapa sih dibagi dua? Nah, soalnya kalau dibagi dua tuh
si flowchartnya ini tuh nggak cukup ke bawahnya, jadi dibagi dua ke samping, tapi masih di dalam satu halaman yang sama gitu. Nah, yang pertama itu ada start. Di start itu kan tadi udah dijelasin ya, simbolnya itu bentuknya itu seperti kotak, tapi sampingnya itu kayak melengkung gitu. Nah, start. Kemudian ada masuk ke bawah, input bilangan menggunakan jejar genjang, kemudian ke bawah lagi ada kotak yang menandakan bahwa proses itu tuh dilakukan di dalam komputer. Nah, kemudian masuk lagi ke sampingnya, itu tuh dipotong ya, tapi masih berkelanjutan. Nah, ada kondisi, apakah bilangan yang dimasukkan dari user itu bisa dibagi, kalau dibagi dua itu sisanya 0 atau tidak gitu. Jadi dia itu akan menghasilkan dua keputusan, ya atau tidak. Misalkan user memasukkan angka 3. Nah, kan angka 3 itu angka ganjil. Jika dibagi dua, berarti dia itu nggak akan menghasilkan angka 0. Berarti si komputer akan mencetak angka ganjil. Berarti jawabannya itu tidak menghasilkan angka 0. Jadi cetak ganjil. Kemudian setelah proses selesai, berarti flowchart berarti semua proses selesai, ditandai dengan bentuk dari simbol yang menandakan bahwa flowchart sudah selesai. Oke, boleh di next. Nah, Ibu ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian. Yang pertama itu Ibu mau tanya dulu sama yang nilainya minggu kemarin itu paling bagus. Ibu mau nanya dulu ke Torik. Nah, menurut Torik, nama dan fungsi dari simbol belah ketupat ini tuh apa sih? Itu namanya simbol decision, Bu. Fungsinya buat menentukan kondisi apakah jawabannya iya atau tidak gitu, Bu. Oke, betul banget. Boleh di next? Nah, selanjutnya Ibu mau nanya sama Akram. Soalnya Akram dari tadi kelihatannya ngantuk banget ya. Jadi menurut Akram nih, ada kotak gini. Nama dan fungsi dari simbol ini tuh apa sih menurut kamu? Nama simbolnya saya lupa, Bu, tapi kalau fungsinya itu buat menandakan pemrosesan pada komputer. Benar nggak, Bu? Oke, betul banget. Apa ya kalau lupa sama nama simbolnya. Tapi kalau nama simbol sama fungsinya itu sama, sebenarnya namanya tuh proses. Oke, boleh di next? Nah, selanjutnya ada bentuk jejar genjang. Sekarang itu tanggal 27, Ibu pengen nanya sama absen nomor 27. Kalau nggak salah itu Tasa. Nah, menurut Tasa, nama dan fungsi dari simbol yang jejar genjang ini tuh apa sih? Nama simbolnya itu input atau output, Bu. Jadi fungsinya itu untuk menyeleksi apa saja yang masuk dan apa saja yang keluar pada sistem. Terima kasih. Oke, betul banget. Betul banget ya anak-anak, dari jawaban yang kalian jawab tadi, berarti kalian benar-benar nyimak materi yang Ibu sampaikan hari ini. Oke, mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kalau untuk kesimpulannya hari ini tuh flowchart itu merupakan suatu penyederhanaan dari permasalahan. Nah, dalam flowchart itu ada 12 simbol yang mempunyai fungsi masing-masing. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini? Saya mau tanya, Bu. Boleh, Akram? Kalau website yang bisa dipakai untuk membuat flowchart, apa aja ya, Bu? Kalau Ibu biasanya menggunakan draw.io. Nah, di situ tuh UI-nya tuh enakan banget ya. Jadi aman banget buat digunakan sama pemula gitu. Gimana, terjawab? Oke, makasih, Bu. Oke, anak-anak. Nah, untuk minggu ini tidak ada tugas ya, karena minggu depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, jadi fokus aja gitu buat mempersiapkan ibadahnya. Sama kalau kata anak-anak sekarang, kita bisa healing dulu lah, gak ada tugas gitu. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas materi mengenai komponen storyboard dalam multimedia interaktif. Mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, makasih. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.